Ada masih kembali di Breaking News Kompas TV dari Gedung Mahkamah Konstitusi sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di mana agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak termohon yakni KPU dan juga pihak pemberi keterangan Bawaslu. Saya masih bersama dengan pakar hukum atau ahli hukum Tata Negara Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsyari. Bang Ferry, dari pagi kita fokusnya ke Sirekap. Tadi juga sudah disampaikan oleh pihak terkait yakni 02 yang kuasa hukumnya bilang kenapa kita panjang-panjang ngomongin soal Sirekap. Padahal itu tidak termasuk dalam dalil, tidak termasuk dalam petitum ya, gitu. Yang Anda catat apa? Ya, pertama kekhawatiran kuasa hukum 02 adalah apa yang dijelaskan termohon kan harusnya berelasi dengan pembelaan 02. Dan apa yang disajikan oleh termohon tidak merupakan pembelaan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon. Sehingga tentu 02 merasa dirugikan. Karena ini kesempatannya ya? Padahal ini kesempatan dan mestinya dibantah semua apa yang menjadi dalil dari para pemohon. Baik Capres 01 maupun 03 yang mendalilkan kecurangan karena cawe-cawe aparat kekuasaan, PJ Gubernur, PKPU yang salah dan lain-lain, dan itu tidak dibahas oleh KPU, terutama untuk kewenangan KPU kan bisa membahas soal PKPU itu. Nah, tidak dilakukan, mungkin di lain waktu ya. Tetapi Sirekap ini dibahas terlalu panjang yang ujungnya disimpulkan oleh saksi vendor tadi bahwa ini aplikasi tidak akan berjangka panjang. Apalagi sumber daya manusia di masing-masing daerah yang mengelola ini berbeda-beda. Lah kalau begitu artinya aplikasi yang dibangun oleh KPU berupa Sirekap ini tentu adalah mesin yang tidak efektif. Dan itu tapi masih dipakai. Ya, masih dipakai, padahal itu melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu soal efektivitas dan efisiensi. Ngapain kalau tidak efektif dipakai? Bukankah itu merusak efisiensi penyelenggaraan pemilu? Cuma sekedar alat untuk membantu penghitungan suara dan juga untuk sistem informasi bagi publik, tapi juga nggak membantu karena juga sempat di take down ya untuk tabulasinya ya. Oke. Dan itu tentu merugikan karena hampir 4 jam ini dibahas, tapi ujung kesimpulannya ini sesuatu produk yang tidak efisien. Menurut Anda apa yang lebih substantif untuk dibahas oleh atau harus digali 02 dan juga pihak pemohon dan juga termohon untuk dari pihak termohon ini, untuk dari KPU sendiri? Apa termohon soal kan PKPU? Misalnya, ya, termohon kan memastikan terlebih dahulu dia adalah lembaga yang mandiri, karena tudingannya dari kemarin begitu ya. Misalnya pernah dibantah oleh kuasa hukum termohon, kuasa hukum KPU, bahwa meskipun yang menyeleksi mereka adalah presiden, toh hasil seleksi itu akan dibawa ke DPR. Nah, ini sebenarnya perlu saling membantah-membantah, karena menurut saya siapapun yang dikirim presiden ke DPR, kalau semuanya adalah all president's men, maka siapapun yang dipilih DPR adalah orang presiden. Di sana yang membuat mereka tidak mandiri. Dan ini harus diyakinkan oleh KPU bahwa bukan begitu ceritanya. Nah, itu sama sekali tidak dibahas lebih detail. Kedua, soal PKPU. Kan harus ada ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara, yang mampu membantah seluruh dalil-dalil pemohon soal PKPU ini. Termasuk juga soal dalil untuk diskualifikasi 02 gitu ya. Ini juga tidak ada yang bisa membuktikan, ahlinya juga. Nggak ada yang kemudian lebih detail membahas dan panjang soal itu. Kenapa Sirekap yang tidak efektif dan efisien dan semua orang tahu ada masalah, itu dibahas berjam-jam? Apakah karena dalam perspektif hakim patut tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui karena mereka orang hukum semua, sehingga untuk urusan IT mereka gali. Tapi menurut saya tidak selama ini juga, karena apapun kemampuan IT para hakim saya yakin sangat terbatas. Tapi menurut saya penting bagi para hakim mengetahui esensi yang lebih penting dalam perdebatan antar para pihak di sidang. Karena kan tujuannya untuk membuktikan kecurangan tadi ya. Yes. Gitu, Jadi mereka mestinya
fokus ke saling membantah soal dalil masing-masing soal kecurangan. Oke, tadi yang Anda catat kan kalau untuk permohonan dari 0102 adalah untuk mendiskualifikasi dan juga pemilu ulang. Ya. Tadi Anda juga tadi kan kita sempat lihat ke belakang, Anda sebut tadi Bang Ferry PKPU ini juga belum dibahas. Untuk pencalonan juga tadinya kita belum sampai ke substansi itu ya sampai dengan siang hari ini. Mungkin nanti ya, tetapi saya tidak melihat waktu yang cukup karena ini sudah sampai hampir sore, yang dibahas itu masih sirekap, belum hal-hal yang menurut saya penting digali. Apakah ini cara KPU mengulur waktu ya, karena mereka tetap dapat jatah 19 saksi dan ahli, dengan begitu hanya untuk saksi IT dan ahli IT mereka akan mengulur cukup panjang, dan ini juga akan membuat waktu besok tidak mungkin terulur, padahal sudah dijadwalkan besok adalah keterangan saksi dari 4 menteri. Oke, Mas